Oke, salam sejahtera selalu buat kita semua, salam sehat selalu, salam sukses buat teman-temanku tentunya yang berada di seluruh Nusantara. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kerusakan pada TV sub AP Multimax. Dia keluar seperti petir, sahabat-sahabatku. Kasus seperti ini langsung saja kita ganti pada bagian playbacknya teman-teman. Nah, ini dia, kita ganti, kita copot langsung teman-temanku. Nah, apabila teman-teman menemui kasus seperti ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengganti playbacknya teman-teman. Apabila mengganti playback dia masih keluar petir, itu berarti kita harus mencari kasus lain yang bisa menyebabkan keluar tegangan lebih dari tali playback itu, kabel playback itu teman-temanku. Kali ini kita buktikan sahabat-sahabatku bahwa kerusakan seperti itu adalah short pada bagian playback. Dia mengeluarkan tegangan over sehingga menyebabkan arus yang masuk ke bagian tabung itu berlebihan teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini playbacknya sudah kita lepas dan kita ganti pakai yang second ini sahabat-sahabatku. Dia nilainya sama, kemudian nomornya sama sahabat-sahabatku. Nah, cara pemasangan playback yang pertama, kaki-kakinya itu harus dibersihkan dulu sahabat-sahabatku, supaya apabila kita memasukkan seperti ini tidak merusak bagian jalurnya teman-teman. Dan ini harus benar-benar diperhatikan. Untuk playback yang pertama tadi itu dia menggunakan ground pada kaki ground terpisah teman-teman. Tapi kalau kita gunakan playback yang ini, dia groundnya sudah menyatu di dalam playback itu sendiri sahabat-sahabatku. Nah, ini dia. Kita solder rapi sama teman-teman, jangan sampai kaki playback ini renggang. Itu sangat fatal akibatnya teman-temanku. Dia bisa rusak, bahkan bisa mengeluarkan percikan api yang sangat membahayakan teman-teman. Karena tegangan yang keluar dari playback ini, seperti kasus yang berada di awal video tadi, itu mengeluarkan ribuan volt sahabat-sahabatku. Jadi jangan sesekali seperti itu kabelnya kamu pegang, itu sangat bisa berbahaya. Karena tegangan yang mengeluarkan itu bisa menyetrum kita teman-teman. Dia lebih dari tegangan PLN teman-temanku. Kita rapikan serapi-rapi mungkin sahabat-sahabatku. Jangan sampai ada jalur yang putus atau ada yang renggang, karena ini vital teman-teman. Nah, ini dia, kita kasih solder banyak-banyak tapi rapi sahabat-sahabatku. Oke, terima kasih, jangan lupa subscriber teman-teman. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Sekarang kita pasang kabel bagian yang ke RGB nya teman-temanku. Jangan sampai terbalik sahabat-sahabatku, karena yang masuk ke RGB di situ ada dua jalur. Nah, ini yang menghantarkan tegangan fokus teman-teman. Kalau yang ini, apabila tidak terpasang yang ini, fokusnya tidak akan bagus teman-teman, dia akan ngebelur terus. Nah, itu gunanya kabel yang kecil ini. Kalau yang ini dia masuk ke soket teman-temanku. Nah, ini harus rapi sahabat-sahabatku, jangan sampai dia longgar di dalam. Apabila dia longgar di dalam soket itu bisa juga menyebabkan dia keluar percikan api, karena dia menghantarkan tegangan juga teman-teman. Nah, ini tidak boleh seperti ini teman-teman. Ini harus kita rapikan serapi mungkin, supaya apabila tegangan yang masuk ke bagian soket itu dia benar-benar bekerja maksimal sahabat-sahabatku. Jadi seperti itu. Nanti kita potong ulang dan kita buat kembali teman-teman.
Nah, ini kita rapikan, cukup dibuat seperti ini sahabat-sahabatku, dan tidak usah di solder, karena apabila di solder nanti dia nyangkut di dalam soketnya, susah kita ngambilnya lagi. Nah, ini sudah jadi, kemudian kita tempelkan lagi ke bagian tabung teman-teman. Nah, ini dia. Oke, ini kita pasang juga ke bagian ini, ke bagian tabungnya sahabat-sahabatku. Nah, ini harus nempel di sini. Apabila teman-teman melepas barang ini, itu harus tegangan harus dibuang ke groundnya dulu. Mantap, jos gandos teman-teman. Setelah semuanya terpasang, kemudian kita pasang juga bagian on off-nya sahabat-sahabatku. Bagian listrik ke bagian power supply-nya teman-teman, bagian regulatornya. Nah, ini dia, kita bersihkan dulu supaya apabila ada timah-timah yang nempel nanti dia bisa konslet teman-teman. Oke, mari kita cek kembali apakah dia mengeluarkan api atau tidak teman-temanku. Nah, pada kasus seperti ini kita tidak ada mengganti apa-apa selain playback teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabatku yang berada di seluruh Nusantara tentunya. Buat teman-teman kita yang memerlukan ilmu atau ada kasus seperti ini, semoga ini bisa menjadi panduan teman-teman. Sebelum kita colokkan, kontrasnya kita kecilkan dulu sahabat-sahabat. Mari kita colokkan sahabat-sahabatku bagaimana hasilnya, dan dia tidak ada keluar api lagi teman-teman. Oke, mantap sahabat-sahabatku. Dan ini hasilnya sobat-sobatku yang berada di seluruh Nusantara tentunya. Oke, itulah ilmu yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan tinggalkan jejak teman-teman, karena saya bisa melacaknya dan kita bisa berbagi ilmu, berbagi cerita. Dan salam satu solder sahabat-sahabatku.